Untuk mendapatkan kepastian bunyi ledakan apakah itu sebenarnya? Betulkah kemudian bunyi letusan tembakan peringatan? Ini juga membuat publik saat ini menyoroti bagaimana sebenarnya standarnya, SOP-nya ketika pihak kepolisian menangani kerumunan massa yang melibatkan kaum remaja. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir para narasumber di samping saya. Yang pertama nanti kita akan ketahui bagaimana hasil dari pantauan Komisi 3 DPR RI yang kemarin juga sempat mendatangi lokasi kejadian di Kali Bekasi. Bang Habibur Rahman yang juga kemarin datang ke sana akan bercerita panjang untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Habib, selamat malam. Baik, nanti kita juga akan mendengarkan pandangan tentunya dari Pak Ugroseno selaku mantan Wakapolri yang juga akan menjelaskan sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian jika memang itu ada letusan tembakan peringatan. Benarkah memang harus dilakukan hal seperti itu untuk membubarkan keramaian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ugroseno. Baik, dan juga untuk bisa memberikan pandangan mengenai tawuran di antara remaja yang terus terjadi saat ini. Bahkan saat ini sepertinya para remaja menjadi semakin bangga karena banyak sekali tawuran-tawuran yang disiarkan secara live lewat media sosial. Sudah bergabung bersama kita sosiolog Mbak Yuanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Yuanita. Nah, kita juga akan terhubung dengan narasumber lainnya, Kompol Audi Joshi selaku Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota yang nanti akan menjelaskan bagaimana kronologi termasuk menjawab pertanyaan masih simpang siur hingga saat ini terutama di media sosial. Pendapat para netizen, apakah betul adanya letusan tembakan peringatan atau memang sekedar tembakan ataupun juga bunyi-bunyi yang belum jelas hingga saat ini. Nanti kita berikan konfirmasinya. Tapi kita ingin tahu, Bang Habib, bagaimana hasil temuannya ketika kemarin menyusuri Kali Bekasi, datang ke lokasi, apa yang didapatkan di sana? Ya, pertama kami Komisi 3 hadir memang untuk mengecek langsung situasi lapangannya seperti apa. Karena asumsi-asumsi yang beredar liar sebelumnya bahwa ada apa nih orang kok sampai 7 meninggal, apakah sengaja apa tercebur, apakah diceburkan, apakah disiksa, apakah dipukul dan lain sebagainya. Kami perlu ngecek lokasi kan. Orang bertanya-tanya kok bisa meninggal 7 orang. Betul. Ya, laki-laki lagi kan ya, kayaknya hampir nggak masuk akal. Ternyata setelah kami tiba di lokasi, kami lihat sendiri ya, memang memungkinkan ya. Orang tercebur di situ dan tenggelam. Oke, kenapa Bang? Jadi di belakang base camp tadi, bangunan yang disebut base camp tadi, ya ada gambar kan? Itu tempat yang berkumpul kali, begitu banyak? Ya, kali, ya kan ya. Kan memang terdapat puluhan anak muda membawa senjata tajam. Betul, sampai 60 kabarnya. Bukan senjata tajam biasa yang memang dirakit khusus mungkin untuk tawuran karena panjang-panjangnya nggak normal ya. Bukan melihat sendiri pada saat itu? Iya. Oke. Bukan pada saat itu, setelah dikumpulkan. Pada saat karena kan bukan alat kerja kayak celurit yang buat ngarit rumput kan normal, pendeknya segini. Itu kan panjangnya nggak normal. Oke. Artinya memang itu yang kemungkinan sengaja dirakit untuk tawuran. Lalu di belakang itu cuman berapa belas meter memang kali yang dangkal. Oke. Nah, dengan kali dangkal ternyata sekitar 10 meter atau 20 meter sebelah tempat dangkal itu ada yang disebut palung. Palung itu cekungan di dalam air kayak terowongan. Dalamnya 6 meter. Oke. Jadi palung itu kan pertemuan 2 arus kali. Kali Cikeas kalau nggak salah atau Cilom-Sida, dua kali tersebut karena kemarin hujan kayak hari ini, waktu siang kan hujan, kami melihat memang berputar air di situ, ya kan, berarti memang di bawah itu ada semacam kayak palung, ya. Nah itulah yang kemungkinan ya dan paling masuk akal terjadi. Jadi anak-anak ini mengira dia berenang di tempat yang dangkal saja, ya kan, ya ternyata itu palung dan itu memang airnya hitam. Jadi kalau terminum pastilah orang langsung semaput lah ya kalau itu ya. Baru ketemu kan itu Sabtu pagi, Sabtu dini hari. Ya mungkin karena lagi di databasing ya kan, berapa orang yang diperiksa oleh Polri, berapa orang yang kemungkinan hadir di situ, tidak diketahui bahwa 7 orang tuh masih tertinggal di situ, tenggelam hingga akhirnya muncul mengambang di Minggu dini hari, ya, hampir 20-an jam. Betul. Ya kan ya, di sekitar situ juga nggak jauh, saya kan ada di 2 titik itu. 7 orang itu mengambang mungkin sekitar nggak nyampe 1 kilo dari lokasi palung itu. Palung itu. Nah itu. Nah saya kemudian tanya ke di situ ada Pak Kapolres, ada juga
kepala semacam tim pemantau kali. Memang di situ kan sering ada mayat. Dari mana? Dari apa namanya, hulu sungai kan ya. Kami sungai kan sering. Nah, memang ada tim pemantau hal-hal seperti itu. Dan dia yang pertama kali datang ya kan ya. Ya, memang beliau memungkinkan sekali situasi tersebut terjadi. Nah, kalau ketika saya diskusi ngobrol dengan Pak Kapolres, ya memang waktu malam itu ada info akan terjadinya tawuran. Lalu ada patroli. Mengetahui kedatangan patroli ini, jadi 9 orang, kekuatan unit patroli cuma 9 orang ya kan ya. Berhamburanlah pemuda tersebut. Mungkin karena kan di situ ada senjata tajam. Itu kan jelas melanggar hukum, takut menjadi masalah. Jadi lari di tengah malam jam 3 pagi yang gelap gulita. Betul. Sehingga terseret ke Palung, dan di situ depannya itu ada pabrik. Pabrik ya, saya lihat ada 2 cerobong asap yang besar sekali. Pabrik apa? Saya nggak ngerti. Biasanya memang pabrik kayak di kawasan Pulau Gadung gini kan, mungkin lembur atau apa, ada suara-suara, mungkin dikira suara tembakan atau seperti apa. Mungkin saja, sangat mungkin. Namanya pabrik kan ada mekanis, suara mesin dan sebagainya, suara mesin dan lain sebagainya. Yang menyerupai letusan tembakan. Mungkin saja. Ya, kita nggak mau berasumsi. Nanti silahkan dicek. Tapi kalau asumsi yang terbantahkan, anak-anak ini disiksa, menurut saya nggak mungkin, ya kan ya. Anak-anak ini dipukuli sebelum ini, menurut saya nggak, karena nggak ada luka, nggak ada patah-patah tangan, nggak ada apa. Atau anak-anak ini sengaja diceburkan, menurut saya sih enggak lah. 9 orang menceburkan sekian puluh orang, pasti ada orang bunyi lah, akan ada saksi, oh diceburin dan lain sebagainya. Baik. Ya kan, sampai saat ini sih kan nggak ada ya. Mungkin itu. Sementara yang kami bisa sampaikan. Dari fakta-fakta yang didapatkan dari lokasi TKP, Bang Habib bertemu dengan tim pemantau kali kemarin. Apakah kemudian Pak Eko ini bercerita pada saat malam kejadian hujan deras juga pada saat saya nggak Pak Eko tuh baru tahu paginya. Baru tahu paginya. Baik, apa yang disampaikan Bang Habib juga mungkin bisa menambah cerita yang bisa dikonfirmasi juga oleh Kompol Audi Josi selaku Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, sudah terhubung sepertinya dengan kita. Selamat malam Kompol Audi Josi. Selamat malam Pak Audi. Dari 22 saksi yang kami periksa. Kurang. Ya, Pak Audi? Bisa mendengar suara saya? Saya belum bisa mendengar suara Pak Audi dengan jelas. Pak Audi bisa mendengar suara saya? Malam. Baik. Selamat malam, Pak Audi. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Audi, yang pertama kami juga ingin mengkonfirmasi yang menjadi bahasan sudah kita buka di awal perbincangan ini. Betulkah ada suara letusan tembakan peringatan dilakukan oleh polisi yang melakukan patroli, atau memang ada ledakan yang belum jelas sumbernya yang juga dikatakan oleh pihak kepolisian? Sudah ada kejelasan faktakah mengenai hal ini? Baik, Mbak, dapat kami jelaskan. Jadi kami kan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, Mbak. Ada 22 saksi yang kami periksa. Silakan dilanjutkan, Pak. Silakan dilanjutkan. Jadi dari ke-22 saksi yang kami periksa ini mereka merupakan bagian dari kumpulan pemuda yang diamankan di TKP ya. Itu hasil pemeriksaan. Itu sebagian besar tidak ada yang mendengar, Mbak, ada suara seperti suara letusan atau suara ledakan gitu, Mbak. Mungkin hanya 1 orang itu juga ragu-ragu apakah dia mendengar ledakan atau letusan. Itu hanya 1 orang, Mbak, yang menyampaikan seperti itu. Tapi dia juga ragu-ragu, nggak yakin itu suara letusan atau tembakan. Dan saksi yang lain itu tidak ada yang mendengar adanya suara-suara tersebut, Mbak. Baik. Mengenai suara, 22 orang mengatakan tidak ada terdengar sebenarnya suara yang seperti ledakan tersebut. Nah, kita juga menuju ke momen sebelumnya. Pihak kepolisian ini sebenarnya mendapatkan informasi mengenai adanya kerumunan pemuda dari siapa, Pak Audi? Jadi dari tim patroli presisi yang memang hadir saat itu mendapatkan informasi dari media sosial Instagram, Mbak. Jadi pada saat itu ada di live Instagram yang menginformasikan bahwa akan adanya aksi tawuran dan mereka melakukan perkumpulan di titik kumpulnya ada di tempat kejadian yang disebut base camp oleh mereka gitu, Mbak. Baik. Nah, dari informasi tersebut maka
tim patroli presisi kami dari Polres Metro Bekasi ini melakukan penyisiran untuk mengetahui lokasi tersebut. Dan menjelang sampai ke lokasi, barulah mereka dilihat oleh kumpulan dari pemuda yang kumpul di base camp itu, dan mereka berhamburan melarikan diri, Pak. Demikian. Baik. Pak, apakah keterangan bahwa kumpulan itu memang berencana untuk melakukan tawuran hanya didapatkan dari siaran live-nya di media sosial, atau memang ada temuan-temuan tersendiri dari 9 petugas tersebut saat langsung mendatangi lokasi? Jadi memang informasi awal diperoleh dari live Instagram, Mbak, terkait dengan adanya kegiatan di tempat tersebut. Nah, dari tim patroli presisi ini karena masih mencari lokasi tepatnya, jadi mereka melakukan patroli menyisir tempat-tempat lokasi-lokasi yang diduga tempat berkumpulnya kumpulan pemuda tersebut. Baik. Jadi saat mereka tim patroli mendekati lokasi titik berkumpulnya itu, ternyata diketahui oleh orang-orang yang berkumpul di situ, sehingga mereka karena melihat adanya patroli, mereka berlarian berhamburan untuk menyelamatkan diri, Pak. Baik. Begitu. Pak Audi, apa yang dilakukan oleh 9 petugas ini ketika tiba di lokasi? Apakah belum sempat melakukan apa-apa, kemudian para pemuda langsung berhamburan, atau sudah ada tindakan tertentu sebenarnya? Jadi dari hasil pemeriksaan kami, memang mereka pada saat mereka mendekati tempat itu, sudah pada berlarian ini yang kumpulan pemuda yang ada di situ, Mbak. Jadi berlarian. Ada yang memang mau melarikan diri mungkin tidak bisa lagi, mereka akhirnya diam di tempat. Ada yang berlarian ke arah perumahan warga, dan ada juga yang ke belakang base camp itu, karena memang posisi tempat warung yang dijadikan base camp mereka itu di belakangnya itu kali, Mbak. Nah, mereka yang berlarian ke sana itu kemudian mereka dari keterangan saksi-saksi, mereka ada mau meloncat ke dalam sungai itu, Mbak. Demikian. Baik, artinya memang belum melakukan tindakan yang lebih jauh. Petugas yang datang berpatroli ini begitu melihat sadar akan kedatangan petugas, para pemuda langsung berhamburan, termasuk 7 orang tersebut yang lari ke bagian belakang. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi, termasuk juga pandangan Pak Ugroseno sebenarnya bagaimana penanganan dari pihak kepolisian, pihak patroli terutama. Dan juga Mbak Yonita, ini yang tadi sempat saya katakan di awal, ternyata anak-anak mau tawuran malah bangga, malah show off, malah dipamerkan. Begitu, nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini.